Aku Haikal dari TK Pratiwi 1 Ciwidey. Umurku 6 tahun. Ini buku Bun Dewi. Assalamualaikum. Aku dan Bun akan menjelaskan tentang buku cerita bernama Aku Pahlawan Lingkungan. Yuk kita dengar ceritanya. Setelah mandi sore hari, Adi bermain kereta api kesukaannya. Dia sangat senang dengan kereta api. Bunga, kakaknya Adi, sedang asik membaca buku. Dia membaca buku kesukaannya. Dek, coba lihat, pohon jambu ini banyak buahnya, kata Bunga sambil menunjuk ke buku yang sedang dibacanya. Wah, jambunya merah-merah ya, ucap Adi sambil menunjuk ke Bunga. Hei, jangan pegang buku kakak, tanganmu masih pegang makanan. Habiskan makananmu, lalu cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah bersih, baru boleh pegang bukuku, ucap Bunga dengan tegas. Adi segera menuju wastafel untuk mencuci tangannya. Adi, sampahnya dibuang ke tempat sampah dong. Rumah-rumah makanan ini bisa mengundang semut datang, ucap Bunga. Maaf ya Kak, nanti Adi bereskan, kata Adi. Adi akan memasukkan bekas bungkus makanan ke tempat sampah warna hijau. Namun Bunga melarangnya. Adi, tempat sampahnya bukan yang itu. Tempat sampah warna hijau untuk sampah yang mudah busuk. Kalau yang ini untuk sampah yang sulit busuk, jelas Bunga. Kita perlu mengenal jenis sampah sebelum kita membuang sampah pada tempat sampah. Tempat sampah ada 3 warna. Yang pertama, warna kuning. Warna kuning untuk sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, botol minuman kemasan, dan sejenisnya ya. Lalu yang kedua ada tempat sampah warna hijau. Tempat sampah warna hijau untuk sampah organik atau sampah yang mudah terurai atau membusuk. Contohnya daun, kulit buah, dan potongan-potongan sayur. Ingat ya. Lalu yang terakhir ada tong sampah warna merah. Tong sampah warna merah dipakai untuk sampah-sampah yang berbahaya dan beracun seperti bahan-bahan kimia. Contohnya botol bekas kemasan cairan nih seperti ini, cairan deterjen, cairan pencuci piring, dan cairan-cairan yang lainnya. Lalu ada juga pecahan kaca atau baterai yang sudah tidak terpakai. Nih contohnya baterai yang sudah terpakai. Atau alat elektronik yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah rusak ya. Nih seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi sampah-sampah yang dipilih bisa menghindari petugas atau orang lain dari bahaya. Keesokan paginya, Adi dan Bunga akan berangkat ke sekolah. Bunga mengambil tempat makan dan tempat minum yang diletakkan di meja makan. Di, kita bawa tempat makan dan tempat minum aja ya, ajak Bunga. Kenapa kita bawa bekal ini? Kata tasku jadi berat, Kak. Aku mau jajan saja, kata Adi. Adi, selain membawa bekal itu lebih sehat, kita juga bisa mengurangi sampah bungkus makanan yang kita bawa, jelas Bunga. Sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, Adi dan Bunga melihat banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Misalkan itu kok bisa sampai ke jalanan sih, Kak? Tanya Adi dengan kesal. Iya, banyak yang buang sampah sembarangan sehingga solokannya jadi tersumbat deh, ucap Bunga. Kak, lihat, orang itu membuang sampah dari mobil seenaknya. Ini juga banyak sampah. Botol bekas, itu juga, tunjuk Adi. Sayang sekali ya,
banyak orang yang tidak sadar dengan dampaknya membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya, kata Bunga kesal. Sampainya di sekolah, Bunga berpesan, "Dek, nanti kasih tahu teman-teman ya untuk membuang sampah sesuai dengan jenis tempat sampahnya." Oke? Siap, Kak. Selamat. Sebelum pelajaran dimulai, Adi mulai berbicara di depan kelas. Teman-teman, aku ingin mengajak kalian untuk membuang sampah sesuai jenisnya. Kalian bisa membuang sampah sesuai warnanya, warna tempat sampahnya, warna tempat sampahnya. Adi, kalau daun dan bekas makanannya busuk, bukannya jadi bau ya? Tanya Benny. Nggak apa-apa, nanti sampahnya akan hancur dan bisa menjadikan pupuk kompos teraman. Setelah penjelasan di kelas tadi, Adi mengajak teman-temannya untuk peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Adi lalu mengajak teman-temannya untuk memungut sampah dan memilah-milah sampah di lingkungan sekolah. Teman-teman, ayo kita kumpulkan sampah dan buang di tempat sampah yang tepat. Sudah siap teman-teman? Ajak adik. Siap! Teman-teman, semangat. Dengan semangat. Siapa yang mau jadi pahlawan lingkungan? Tanya Adi. Aku, kata Jaka dan juga Benny. Tidak perlu punya kekuatan super menjadi pahlawan lingkungan. Kamu hanya perlu 1. Memilah sampah. 2. Membuang sampah di tempatnya. 3. Mengurangi sampah dan membawa tempat makan dan minum. Lalu yang keempat, mendaur ulang sampah. Yang kelima, membuat pupuk dari sampah yang mudah busuk. Gampang kan? Mudah kan? Yoi. Nah, yuk mari kita mengenal sampah. Pertama, tempat sampah warna hijau. Tempat sampah warna hijau untuk apa? Untuk sampah organik. yang sulit terurai. Untuk sampah organik dulu. Lihat, tertukar ya gambarnya. Harusnya yang hijau itu untuk sampah yang mudah terurai. Apa saja contohnya, Kak? Daun. Lalu apa lagi? Kulit apel habis. Kulit apel. Wah, kulit apelnya hilang. Gimana ya? Kita cari yuk kulit apelnya. Oh, ini. Nah, ini kulit apelnya juga dibuang ke tempat sampah yang berwarna apa, Kak? Hijau. Lalu yang kedua, tempat sampah berwarna kuning. Untuk apa ya tempat sampah berwarna kuning? Untuk sampah yang sulit terurai. Atau biasanya terbuat dari plastik. Misalnya bekas ciki, jajanan kalian nih. Bekas ciki ya, simpan di sini. Lalu jangan lupa bekas minuman atau air mineral. Jangan buang sampah sembarangan ya. Yang terakhir, ada warna apa, Kak? Merah. Yang merah untuk apa ya? Untuk barang-barang berbahaya. Contohnya bekas cucian atau bekas ya deterjen pencuci baju atau pencuci piring. Apalagi Kak? Baterai yang sudah tidak terpakai, baterai remote AC, remote TV, dan yang terakhir ada HP yang sudah hancur atau sudah rusak. Nah, selain itu kita juga bisa mengelola sampah dengan cara apa nih? Yang pertama, menggunakan gelas atau botol minum yang dapat digunakan kembali mengisi air minum. Jadi biasakan untuk membawa botol minum ya ke sekolah. Lalu yang kedua ada apa, Kak? Hindari penggunaan sedotan plastik dan beralih sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Jadi jangan sering-sering pakai sedotan plastik. Pakai sedotan yang terbuat dari stainless yang bisa dipakai berulang kali. Yang ketiga, mengolah botol minuman plastik yang tidak bisa terpakai media tanaman atau benda lain yang bermanfaat. Contohnya dibuat menjadi pot, dibuat menjadi hiasan dan yang lainnya ya. Jangan langsung dibuang. Oh iya, tempat pensil juga. Lalu selanjutnya
bisa kan untuk membawa kantong belanja sendiri kita berbelanja. Ya, jadi kalau mau ke pasar atau kemana-mana biasakan ke mall bawa kantong belanja ya, jangan pakai kantong plastik terlalu banyak. Lalu selanjutnya apa ya? Boleh. Mengumpulkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dan kumpulkan ke bank sampah. Kayak tadi botol-botol yang sekiranya bisa diulang pakai lagi kita kumpulkan lalu Kaleng kita cat bisa badak. berikan. Bisa juga. Yang terakhir ada apa? Toko dapat menyediakan kantong belanja berbayar yang ramah lingkungan. Ya, jadi nanti kalau kalian tidak bawa tas, kalian bisa tanya kepada kasir-kasirnya. Tante, Om, kira-kira ada sih plastik yang tidak bisa atau misalkan bisa dipakai lagi atau bisa terurai? Ada tidak, Om? Kalau ada, kita pakai itu ya. Ya, Nah, jadi jangan lupa ya untuk selalu menjaga apa, Kal? lingkungan. Menjaga lingkungan. Sudah ya. Dadah. Dadah.